Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Fadil dari Unihams Jember, Universitas Kiai Haji Muzaki Syah. Saya prodi PHI semester 7. Nah, saat ini saya akan meresum apa yang telah menjadi tugas saya pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Oke, langsung saja. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, Al-Quran memiliki posisi yang sangat istimewa dan berperan penting dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Nah, Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ritual, tetapi juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, hidayah, dan inspirasi yang tak ternilai berharganya. Pertama, Al-Quran adalah sumber hidayah yang utama bagi umat manusia. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW keindahan bahasa, kedalaman makna, serta kekonsistenan pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hasil karya manusia, melainkan wahyu ilahi yang sempurna. Nah, selain itu membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang besar. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini adalah salah satu keutamaan yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menghargai setiap usaha hambanya dalam mendekatkan diri kepadanya melalui Al-Quran. Membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran adalah bentuk ibadah yang akan mendekatkan seseorang muslim kepada Rabb-nya dan menambah keberkahan dalam hidupnya. Lebih jauh lagi, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang fenomena alam, penciptaan manusia, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Nah, penemuan-penemuan ilmiah modern seringkali menemukan kesesuaian dengan apa yang telah disebutkan dengan Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang datang dari Sang Pencipta yang Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di samping itu, Al-Quran itu juga membawa kedamaian dan ketenangan jiwa bagi siapa saja yang membacanya dengan hati yang ikhlas dan penuh penghayatan. Nah, ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai ketenangan batin dan menghilangkan kegelisahan yang sering melanda hati manusia. Nah, Al-Quran juga memberikan pedoman hidup yang lengkap dan komprehensif. Ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk etika, moral, hukum, sosial, bahkan ekonomi. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, seseorang muslim akan mampu menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Nah, keutamaan lain dari Al-Quran ini adalah kemampuannya untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Nah, meskipun umat Islam berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan etnis yang berbeda, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dibaca dan dihafal dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Nah, hal ini menciptakan rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat di antara umat Islam di seluruh dunia. Kesimpulannya, Al-Quran adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai sumber hidayah, sebagai sumber ilmu, sebagai sumber kedamaian. Nah, Al-Quran memberikan petunjuk hidup yang jelas dan sempurna. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, membaca, merenungkan, dan juga mengamalkan ajarannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan, serta berusaha memahami maknanya dengan sebaik-baiknya agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ada beberapa manfaat
Beberapa aspek manfaat membaca Al-Quran berdasarkan dua sumber utama, yaitu Al-Quran sendiri dan juga peninggalan suci Nabi Muhammad. Yang pertama, membaca. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan pembaca untuk menganalisis isi teks. Ya. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu. Nah, Al-Quran merupakan kitab lengkap dari kitab lainnya di antara kitab-kitab Allah. Quran secara harfiah berarti pembacaan yang sempurna. Nah, menurut Quraisy Shihab, kata Al-Quran merupakan nama yang sangat cocok dipilih oleh Allah sebab pada tahun belum ada bahan bacaan yang sebanding dengan Al-Quran sejak saat itu. Sejak tahun ketika manusia belajar membaca dan menulis ribuan tahun yang lalu. Nah, ada makna lain bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar berupa firman Allah. Apa yang diturunkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam sebenarnya tertulis dalam mushaf, namun setelah dibaca adalah mazhab. Mana Al-Quran adalah hikmah Allah yang tiada tara, diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, dan tertulis dalam mushaf terakhir yang diturunkan kepada kita, para mutawir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan mazhab yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, arti Al-Quran adalah pena, berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan pada tahun secara mutawatir. Bacaannya termasuk ibadah. Menurut pendapat dua ahli Al-Quran, dapat dipahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sangat sempurna dan membacanya adalah ibadah. Membaca adalah ibadah yang mulia. Yang kedua dari hadis. Dilihat dari pendekatan ke bahasanya, hadis berasal dari bahasa Arab. Tepatnya kata hadasa, yadusu, hadisan, dan banyak arti yang berbeda. Misalnya kata al-jadid, min al-asya, sesuatu yang baru, berbeda dengan kata al-qadim yang berarti sesuatu yang lama atau klasik. Kita dapat memahami bahwa makna hadis dari sudut pandang kebahasaan lebih menekankan pada makna berita atau kabar. Nah, hadis dari segi terminologi dibandingkan para ahli yang memberikan definisi yang berbeda, hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang digunakan masing-masing pihak dalam mempertimbangkan suatu permasalahan. Misalnya, para ahli hadis menyatakan bahwa hadis mencakup seluruh perkataan, perbuatan, dan rincian Nabi. Yang ingin kami bicarakan adalah semua yang disebutkan Nabi SAW terkait dengan kebijaksanaan, cerita kelahiran, dan adat istiadat. Sebagian terkait dengan kebijaksanaan, cerita kelahiran, dan adat istiadat. Nah, sebagian ahli hadis berpendapat bahwa makna hadis di atas tadi adalah makna yang sempit. Menurut mereka, hadis mempunyai makna yang lebih luas, tidak terbatas pada yang dikaitkan dengan Nabi saja, tetapi juga yang termasuk menjadi dasar sahabat. Keutamaan membaca Al-Quran. Sebagai pedoman hidup dan hikmah, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan pemahaman memberikan hikmah, pahala, dan keberkahan. Nah, juga bisa sebagai obat penyembuh. Keutamaan membaca Al-Quran dan hadis. Nah, menurut pembahasan Umar bin Al-Quran berdiri tinggi di sisi Allah. Menurut Umar bin Khattab, Al-Quran berdiri tinggi di sisi Allah. Nah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah meninggikan derajat umat dan merendahkannya dengan kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Menurut manfaat membaca Al-Quran terutama didasarkan pada Al-Quran. Selain hal yang tadi, membaca Al-Quran mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau pertolongan. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Ketiga, adapun orang yang mengetahui cara membaca Al-Quran, maka mereka berada di sisi malaikat. Yang keempat, bagi yang belum bisa membaca dan menyelesaikan Al-Quran, jangan bersedih karena Allah masih memberikan 2 kali pahala. Yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan status kita di mata Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.